Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami F8 akan mempresentasikan tugas akhir praktikum proses kontrak. Sebelumnya, mohon izin perkenalkan diri saya F8 yaitu ada Alia Rekanduan Jadi, Ibu Rekianto, Anggota Pemirsa, Indi Juliani, Muhammad Kita Setiawan, dan Bima. Ada 4 materi yang akan kami paparkan pada ini, yaitu yang pertama ada deskripsi produk, kursi gram penyumbang, yang kedua ada bill of material, kursi gram penyumbang, yang ketiga ada proses pematian buat komponen dan dana kerja, yang keempat adalah perhitungan kos dan komponen. Komponen di sini terdapat 3, yaitu dudukan jok, poros penyambung, dan poros penyumbang. Untuk pemateri pertama, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Cika Setiawan, NIM 25 13 11 10 dan 61. Saya akan memberikan materi deskripsi produk. Kursi drum tone ini merupakan sebuah kursi yang digunakan oleh seorang drummer pada umumnya, tetapi ada juga yang digunakan untuk memainkan biola ataupun piano. Kursi drum tone ini terdiri dari beberapa komponen, salah satunya yaitu blok dudukan, poros penyambung, dan poros berlubang. Di sini kita membuat terlebih dahulu produk prototype. Nah, lalu pada komponen ini, pada komponen dudukan jok digunakan aluminium dural 5052. Mengapa demikian? Karena aluminium dural 5052 dipilih memiliki karakteristik teknik yaitu sifatnya yang kuat, kokoh, dan juga dia mengapa dipilih seperti itu karena blok dudukan itu menerima beban paling tinggi atau menerima beban paling utama yaitu pada titik tumpu di jok. Lalu kedua ada poros penyambung dan poros berlubang, itu digunakan aluminium dural 6061. Mengapa demikian? Karena aluminium dural 6061 itu sifatnya formability atau karakteristik tekniknya formability. Jadi mudah dibentuk begitu, sehingga memungkinkan komponen tersebut atau bahan tersebut digunakan untuk komponen tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Material merupakan daftar dari semua material, part, lapisan, serta kuantitas masing-masing komponen untuk memproduksi satu unit produk. Fungsinya untuk mengetahui komponen mana yang perlu diproduksi dan komponen mana yang perlu dibuat. Jika dilihat pada struktur multi-level bill of material pada layar, pada level 0 ini merupakan produk jadi yaitu kursi drum tone atau kursi drum berlubang. Pada level 1 merupakan komponen yang memiliki lapisan, yaitu dudukan dan muka kaki. Level 2, level 3 ini merupakan komponen subrakitan pembentuk level 1. Informasi yang akan didapat jika sudah membaca struktur ini, maka dapat diketahui bahwa pada komponen dudukan terdapat 2 komponen subrakitan yang perlu dibuat, yaitu dudukan jok dan poros berlubang. Pada komponen rangka kaki terdapat 1 komponen subrakitan yang perlu dibuat, yaitu poros penyambung, sehingga komponen-komponen tersebut harus dibuat, dan komponen-komponen yang tidak disebutkan untuk dibuat maka perlu dibeli. Mengapa perlu bill of material ini? Agar memudahkan untuk menseleksi di bagian mana yang perlu dibuat dan di bagian mana juga harus dibeli komponennya, sehingga dapat gambaran untuk proses produksi selanjutnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Teguh Reslianto Firdaus dari kelompok R8. Di sini saya akan menjelaskan proses pemesinan dudukan jok. Yang pertama, proses kerja bangku pada material dudukan jok, yaitu proses pengukuran dan penandaan yang telah disesuaikan dengan gambar kerja, bertujuan untuk mendapatkan spesifikasi yang diinginkan. Sebelum melakukan pemotongan pada benda kerja, perlu dilakukan setup pemesinan dan pastikan mesin berkondisi baik. Selanjutnya, kita melakukan proses pemotongan yang pertama pada mesin press dengan operasi pengepresan rata. Lakukan pengepresan rata hingga berdimensi 50x50 dengan deep of cut maksimal 2 mm secara berulang-ulang. Selanjutnya, lakukan kerja bangku kembali untuk menentukan titik center pada benda kerja. Lalu kita lakukan proses pemesinan kedua dengan mesin bor. Pastikan mesin bor dalam keadaan baik. Letakkan benda kerja pada ragum yang terdapat pada mesin bor dan selaraskan dengan mata bor yang terdapat pada spidol. Langkah selanjutnya kita pilih mata bor yang akan digunakan, dimulai dengan mata bor kecil sampai terbesar hingga berdiameter 18 mm. Selanjutnya melakukan kerja bangku kembali untuk proses pembuatan ulir dalam menggunakan alat yang bernama taper.
Proses taper dilakukan secara 3 kali dengan jenis taper yang berbeda-beda. Tap nomor 1 disebut taper, tap nomor 2 disebut plain, dan tap nomor 3 disebut bottom. Dan proses terakhir dilakukan pengikiran pada bagian kasar pada prototipe dudukan jok. Mungkin sekian dari penjelasan proses pembuatan pemesinan dudukan jok. Terima kasih. Nama saya Ananda Banafsasita. Di sini saya akan menjelaskan proses pemesinan dari poros peluang dan poros penyambung. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu proses pemesinan dari poros bakal. Nah, yang pertama di sini melakukan kerja baku, yaitu dengan mengukur menggunakan pembaris dan proses pemberian tanda dengan menggunakan bukti. Proses kerja bangku yang pertama ini dilakukan untuk proses pemesinan pembubutan. Nah, yang kedua, proses pada mesin turning atau mesin bubut, yaitu dengan melakukan proses pembubutan data yang bertujuan untuk mengurangi diameter benda kerja dengan kedalaman pemakaman yaitu 1 mm. Selanjutnya, setelah selesai pembubutan data pertama dilakukan, pembubutan data kedua ada bagian yang akan membuat bulir dan alur dengan kedalaman pemakaman yaitu 1,2 mm. Pembubutan bulir dan alur ini terletak pada ujung poros lubang. Selanjutnya, proses pembubutan alur. Pembubutan alur ini berfungsi sebagai pembatas pada benda kerja yang akan keluar. Setelah itu dilakukan proses pembuatan alur. Nah, proses selanjutnya yaitu kerja bangku lagi, yaitu dengan mengukur dan menggunakan penggaris dan proses pemberian tanda dengan menggunakan putih. Proses kerja bangku yang kedua ini dilakukan untuk proses pemesinan pada mesin bor. Nah, selanjutnya pada mesin drilling atau mesin bor. Untuk proses pembuatan ketiga lubang dengan menggunakan mata pahat ukuran diameter 6 mm. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses pemesinan dari poros penyambung. Yang pertama dilakukan yaitu kerja bangku, yaitu dengan menggunakan garis dan proses pemberian tanda dengan menggunakan putih. Selanjutnya, proses kedua yaitu pada mesin drilling atau mesin bor. Menggunakan mesin drilling ini atau mesin bor ini pada proses pembuatan lubang yang sudah diberikan sebelumnya dengan ukuran lubang yang besar. Saya Bu Hadenan dengan NIM 251319104 akan memaparkan tentang perhitungan kos pada blok dudukan. Yang pertama dicari ongkos material atau CM pada mesin fresh dan mesin bor yang memiliki hasil Rp93.500. Lalu ada ongkos perancangan produk atau shipment yang memiliki hasil sama pula pada mesin fresh dan mesin bornya, yaitu Rp10.899,56522 per produknya. Lalu ada ongkos satuan produk atau CU pada mesin fresh. Yang pertama dicari terdahulu CF-nya yang memiliki hasil Rp17.993.375 per tahun. Lalu ada CD Rp27.600.000 per tahun, CI Rp26.400.000 per tahun, dan CM Rp71.693.750 per tahun. Lalu pada perhitungan konvensi, CM memiliki hasil Rp646,58 per menit. Lalu pada TM 17,6668 menit. CM 11.423,152 rupiah, CC 19.762,5 rupiah per mata potong, dan Sigma CP 31.185,652 rupiah per produknya. Lalu pada mesin bor CF terdapat hasil 6.139.375 rupiah per tahun, TD-nya 27.600.000 per tahun, CI 26.400.000 per tahun, CM 60.159.375 rupiah per mesin. Lalu pada hitungan konversinya, CM 542,383 rupiah per menit, TM 4,255 menit, CM 2.308 rupiah, CC 1.126,25 per mata potong,
Sigma CP Rp3.454 per produk, dan hasil akhir CU yaitu Rp139.009,2174 per produk. Saya Windri dengan NIM 251319109 akan memaparkan perhitungan kos pada poros berubah. Yang pertama, kita mencari ongkos material pada mesin bubut dan mesin bor diperoleh hasil Rp88.000. Setelah itu kita mencari siklen pada mesin bubut dan mesin bor diperoleh hasil yang sama pula, yaitu Rp10.869,56522 per unit. Setelah itu kita mencari ongkos satuan produk pada mesin bubut. Untuk CF sendiri didapatkan hasil Rp18.287.500 per tahun. Untuk CD-nya didapatkan hasil Rp27.600 per tahun. Untuk CI-nya Rp26.400 per tahun. Nah, untuk CM yang tadi konversi ke menit didapatkan hasil Rp651,9435 per menit. Untuk TM-nya diperoleh Rp73,340. Untuk CM-nya diperoleh Rp43.813,8532. Untuk CC-nya Rp33.622,5 per mata potong, sehingga Sigma CP-nya didapatkan hasil Rp81.436,3532 per produk. Setelah itu untuk mesin bornya dihitung sama pula seperti mesin bubut tadi. Namun pada CU ada penjumlahan Sigma CP antara Sigma CP mesin bubut dan Sigma CP mesin bor, sehingga CU-nya didapatkan hasil Rp259.650,138 per produk. Sekian pemaparan dari saya. Ini saya akan melanjutkan pemaparan materi sebelumnya. Untuk poros penyambung hanya digunakan pada mesin bor saja. Ongkos material kita didapatkan Rp79.200, lalu CFN didapatkan Rp10.869,56522 per unit. Lalu ongkos satuan produk itu kita mencari terlebih dahulu CF, yaitu CF didapatkan Rp6.139.375.000 per tahun, lalu CD didapatkan Rp27.600.000 per tahun, lalu CI didapatkan Rp26.400.000 per tahun. Nah, untuk C kecil M kecil didapatkan 542,382 per menit setelah dikonversi. Lalu TM itu didapatkan 4,05201. C besar M kecil didapatkan 2.197,73729. C besar C kecil didapatkan 1.000 per mata potong. Lalu Sigma CP didapatkan 3.197,73729 per produk. Untuk ongkos satuan unitnya maka didapatkan Rp93.267,3025 per produk. Terima kasih.